Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kesini dari jam berapa, Bu? Katanya ada yang satu rombongan kontrak di belakang MNC katanya. Mudah-mudahan perjuangan ibu bapak kesini yang jauh membuahkan hasil ya. Amin. Bermanfaat untuk saat ini dan kedepannya. Amin. Allahumma amin. Bertemu lagi bersama saya Bu Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah Siraman Kolbu, sejuk kan? Kita absen dulu. Jadi ibu-ibu nanti senyumnya jangan lupa untuk pemirsa dan keluarga di rumah. Boleh saya cek senyumnya dulu, Bu? Coba. Senyum itu mulutnya. Senyum kok. Nah, itu nakutin itu. Pastinya kakinya nggak napak, Pak Ustadz. Ya. Yang pertama Majelis Talim Al-Hawa Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Amalia Indramayu. Majelis Talim Mabdaul Falah Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Al-Jidah Sukasari Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak coba boleh berdiri ucapin salam, Pak, silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, ibu-ibu terima kasih oleh-olehnya, mudah-mudahan kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Kunti lagi rendam cucian. Agar baju bersih tak ada kuman. Harta bukan ukuran kebahagiaan. Karena kebahagiaan sejati adalah iman. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah letak kebahagiaan adalah di hati. Pak Ustadz, langsung silahkan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Tema kita letak kebahagiaan itu ada di hati. Memang salah satunya dengan mengingat Allah ini hati menjadi tenang. Ini untuk kita sendiri. Ya. Kemudian kalaupun kita itu dengan membaca Quran, biasanya habis membaca Quran juga tenang hati kita, benar. Itu untuk kita lagi sendiri. Nah, yang menjadikan kebahagiaan, bahagia itu bisa melihat kita, bisa melihat keluarga kita. Bahagia itu ukurannya sulit tiap-tiap orang. Tetapi kalau bahagia menurut Quran itu atau menurut Islam itu sendiri adalah nanti di akhirat. Jadi tolak ukur bahagianya kita orang muslim bukan di dunia. Ada orang bahagia kalau anaknya sudah nikah semua, betul ya Bu ya? Sudah nikah semua, diinget-inget, belum ada, masih ada ganjilan, nggak taunya anaknya sudah menikah, ada yang belum punya anak, nah nggak jadi bahagia lagi. Betul ya? Iya. Baru bahagia senang anaknya punya anak, cucunya dia meninggal, nggak jadi bahagia, kan begitu. Jadi bahagia itu kalau di dunia itu tidak bisa menjadi tolak ukur. Betul. Tetapi kebahagiaan ini kalau setiap saat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita belajar menjalankan aktivitas sehari-hari itu dengan izin Allah. Nah, di situ baru merasa lebih tenang. Karena apa? Karena kedepannya itu nanti yang akan menyusun rizki kedepannya keluarga kita itu ya Allah, jelas. Ya. Kenapa itu yang nyusun rizki itu kepada Allah? Makanya kita ajarkan diri kita sendiri
dengan salah satu ayat umpamanya yang ibu sering dengar, ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu salah satunya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kita mengajarkan agama kepada keluarga kita. Kalau umpamanya kita sebagai imam, ya pada istri, pada anak-anak kita. Dan seterusnya. Nah, ada satu hal bagaimana itu nanti rezeki itu bisa ditata oleh Allah Ta'ala. Saya akan meneruskannya insya Allah nanti. Habis ini. Bagaimana rezeki kita diatur atau ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Ustadz ya. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukkan Hati. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di temanya letak kebahagiaan adalah di hati. Lanjut Pak Ustadz, silakan. Iya, karena memang bahagia itu sulit dicapai bagi seorang muslim seperti kita ini ya, sulit ya. Semuanya banyak sekali ujian-ujian yang harus kita hadapi sehingga kadang kita merasa tidak bahagia, kadang ya. Kadang. Tapi sebenarnya itulah kebahagiaan kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, kebahagiaan apalagi bisa selesai karena Allah, itu kebahagiaan juga. Nah, bagaimana kita itu harus mengajarkan sesuatu kebaikan pada anak-anak kita agar kita itu tidak merasa bahagia benar dari sisi dunia, tetapi kita itu senang anak-anak kita, istri atau suami kita itu ada di jalan Allah. Intinya ke arah sana. Nah, bagaimana itu nanti itu jalan itu bisa diberikan oleh Allah Ta'ala. Sama keluarga kita set agar senantiasa ingat pada Allah Ta'ala. Menjalankan sehari-hari itu dengan basmalah, hamdalah. Kemudian belajar untuk tidak belok-belok. Walaupun belok langsung kembali lurus. Salah satunya adalah dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ceritakan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu. Biasanya ini juga untuk keluarga. Bagaimana caranya jalan dari langit itu turun ke arah kita atau keluarga kita. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, disinilah yang harus kita ketahui. Berbuat kebaikan apa? Kita orang muslim ya sholat. Sholat tertib, tambahin sunnahnya ya. Kemudian menjalankan ibadah-ibadah yang lain yang diajarkan oleh Rasul. Kemudian selain itu apa? Mengenal Allah ya. Akidah dengan syariat, yaitu dengan sholat, dengan akhlak. Akhlak ini jarang sekali diajarkan, hanya cuma jangan marah. Tapi kadang-kadang yang bilang jangan marah, dia masih marah juga. Ya, kalau memang ada ustaz seperti itu, ya memang ada. Karena hanya hafal aja. Nah, pada waktu ini kita terapkan berbuat baik, itu betul-betul dia belajar untuk tidak marah kepada siapapun. Walaupun ada orang yang beda pendapat, dia nggak marah, biasa aja. Beda pendapat itu normal. Nah, ini yang mereka tidak tahu. Nah, mereka biasanya melihat bahwa dari sisi dia sudah benar. Padahal dari sisi ibadah kita belum. Nah, disinilah harus kita ketahui berbuat baik di dunia itu apa aja. Menghormat orang tua, kemudian menghargai anak-anak kita. Kalau anak kita itu tidak tahu, jangan dimarahin, harus dilurus-luruskan. Ya namanya ujian, betul ya? Dilurus-luruskan. Suami itu juga gitu. Kalau suaminya dulunya itu sekolahnya bukan sekolah agama, tidak boleh juga mengejek bahwa suami kok nggak bisa jadi imam. Kan beda sudah ya. Nggak boleh seperti itu, tetap diluruskan, diajak yang lurus. Gantian suaminya juga gitu, kalau dia itu lebih tahu tentang agama, istrinya diangkat, dimotivasi agar dia bisa menjadi istri yang solehah. Semuanya anak-anaknya juga seperti itu. Ya. Dan ini cara ngomong pun harus diatur. Ngomong itu tidak bisa seenaknya sendiri. Di umum maupun di diri sendiri juga nggak bisa. Orang itu dilihat dari cara ngomongnya. Kalau ngomong udah blepot itu udah pasti imannya juga grupil. Tahu grupil? Apa tuh Pak Ustadz? Luka-luka. Oh, grupil. Nah, ini orang banyak tidak tahu bahwa didengerin itu langsung tahu ini orangnya masih kacau. Walaupun dia itu dakwah silahkan tidak apa-apa. Tapi kita tidak boleh menjelekkan beliau enggak. Ilmunya yang baik diserap. Tapi kalau masih grupil itu manusiawi aja. Iya Pak Ustadz. Paham ya Bu ya? Insyaallah. Kebahagiaan kita nantinya ada di akhirat. Kalau saat ini adalah rasa senang biasa saja. Tapi jangan senangnya terlalu berlebihan. Karena senang ini hanya duniawi. Kita tetap ingat
Apa yang kita kerjakan, belajarlah lurus di jalan Allah Ta'ala. Kalau ada ujian, kita sikapi dengan baik karena Allah. Dan mudah-mudahan itu akan menjadi kebahagiaan akhirat nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Allahu a'lam. Ustadz, terima kasih tausiahnya. Alhamdulillah pagi-pagi Ibu ya dapat tausiah dari Pak Ustadz. Insya Allah bermanfaat. Selanjutnya akan berikan tausiah, tepuk tangan untuk Ustadz Asep Hidayat. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Sobi? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Ibu Ustadz. Bapak sehat? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah. Silakan duduk Pak Ustadz. Aduh, ini Pak Ustadz sendiri sehat? Alhamdulillah segar bugar. Segar bugar. Wah, insya Allah kolbunya juga bertambah sehat ya Harus kita sehat. semua ya. Apalagi dekat guru kita. Oh iya. Selalu. Insya Allah. Dikuras. Ustadz, letak kebahagiaan lah di hati tema kita pagi hari ini. Mau langsung aja silakan. Siap, boleh? Ustaz, Silakan. izin? Monggo silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu Bapak sehat? Ibu Bapak bahagia? Kok pas ditanya, Bapak Ibu bahagia? Bahagia. Kenapa jadi begitu? Ya, baik. Ibu Bapak yang saya cintai, sebelum saya lanjut, saya punya game dulu ya. Ketika saya bilang tepuk 1, pro. Tepuk 2, prok, prok. Tepuk setengah, nyik. Nah, kalau 2 kali setengah-setengah berarti nyik, nyik. Nah, ya, siap semuanya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk setengah. Tepuk setengah-setengah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bapak Ibu yang ada di studio dan para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membahagiakan kita. Amin. Sesuai dengan tema kali ini adalah letak kebahagiaan adalah di hati. Betul? Coba angkat tangannya yang ingin hidup bahagia. Alhamdulillah. Angkat tangannya yang ingin hidup sengsara. Ibu bapak sholat itu tujuannya mencari apa? Kebahagiaan. Masuk surga itu supaya apa? Supaya bahagia. Nikah itu tujuannya supaya apa? Udah bahagia apa belum? Baru kepikir udah 10 tahun ya salah pilih. Oke. Tujuan kita mencari kebahagiaan. Apapun yang kita kerjakan, kita inginnya bahagia. Maka mari kita lihat. Ada 3 jenis orang mencari kebahagiaan. Yang pertama adalah orang yang mencari material happiness. Apa itu? Ketika rumah bagus, kendaraan bagus, bahagia. Tapi pertanyaannya ketika kita mencari kebahagiaan materi, berapa lama bahagianya? Sebentar saja. Karena ketika kita punya rumah bagus, tetangga bikin rumah lebih bagus lagi. Masih bahagia tidak? Enggak. Ada yang kedua, yaitu ketika manusia mencari penghargaan bahagia. Ketika dipanggil Pak Haji, Bu Haja, gitu kan. Kan beda kalau dipanggil Pak Haji, gitu kan. Ibu-ibu kalau sudah dipanggil Bu Haja, jadi begini jalannya. Ya. Pak Haji dan Bu Haji, itu ketika kita dipuji orang lain, maka kita merasakan kebahagiaan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan orang akan memuji kita? Betul? Kalau manusia hidupnya hanya mengejar materi supaya bahagia, mengejar pujian supaya bahagia, berapa lama kebahagiaan itu ada di dalam diri kita? Ada satu yang terakhir, apa itu? Spiritual happiness, kebahagiaan spiritual. Bagaimana caranya supaya mendapatkan itu? Setiap apa yang kita kerjakan tujukan karena Allah. Kenapa? Karena kebahagiaan akan didapatkan bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ketika manusia melaksanakan hidupnya tujuannya mencari kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, karena doanya apa? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka orang yang akan bahagia dunia dan akhirat berarti hidupnya hanya ditunjukkan kepada Allah. Maka letak kebahagiaannya pasti di sini. Bahagia ketika mendapatkan kesenangan, tetap bersyukur. Dan ketika dia pun ternyata diberikan kesusahan, mungkin bisa jadi ujian, dia tetap akan mengatakan ini semua qadarullah, saya pasrah kepada Allah, hidupnya bahagia. Seperti itu.
Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, spiritual happiness ini yang harus kita miliki. Ketika semua yang kita dapatkan dari Allah syukuri, maka akan tumbuh di sini, di hati. Seberapapun yang diberikan oleh Allah, apapun itu modelnya, bentuknya, tetap dia akan mengatakan, saya bahagia. Tapi kalau hanya materi saja, hanya pujian saja, ketika tidak ada yang memuji, ketika tidak memiliki harta, dia akan payah hidupnya, susah hidupnya. Kaya tapi nggak bisa tidur. Cantik tapi nggak merasa cantik. Ke salon lagi. Kenapa? Karena tidak bahagia. Oke? Jadi mulai hari ini tumbuhkan di hati bahagia karena selalu dekat dengan Allah, syukuri apa yang diberikan oleh Allah. Di sini letaknya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pulang dari sini perbanyaklah bersyukur supaya kita bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk setengah. Ya ibu-ibu jamaah bisa di rumah, kebahagiaan sejati akan kita dapatkan di akhirat. Itu pun ketika kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa serta mengerjakan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin.